Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah berlupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa menjumpai kalian lagi untuk melanjutkan pembacaan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin saya sudah menyampaikan tentang beragam penindasan dan penyiksaan yang dialami oleh tidak saja oleh baginda Rasulullah tetapi juga para pengikutnya oleh kaum kafir Quraisy, ya, karena dianggap sudah meninggalkan agama nenek moyangnya, agama jaliyah, agama penyembah berhala. Nah, kemudian pada kesempatan ini akan saya lanjutkan sub tentang Darul Arqam. Boleh jadi hal tersebut akan memunculkan bentrok kedua pihak. Bahkan hal itu benar-benar terjadi pada tahun keempat kenabian. Waktu itu para sahabat tengah berkumpul di suatu lembah dan melakukan sholat secara sembunyi-sembunyi. Ternyata sekelompok kafir Quraisy memergokinya. Orang-orang kafir ini mencaci maki dan menyerang mereka sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas menikam salah seorang dari mereka sehingga darah pun tertumpah. Inilah darah pertama yang tertumpah dalam membela Islam. Jika bentrokan ini terjadi berulang-ulang dan berlarut-larut, tentu bisa menghancurkan dan membinasakan kaum muslim. Maka langkah yang bijak yaitu menyembunyikan keislaman mereka. Sebagian besar sahabat merahasiakan keislaman mereka, ibadah dan dakwah mereka serta pertemuan-pertemuan mereka. Namun Rasulullah SAW tetap menampakkan dakwah dan ibadah beliau di tengah-tengah kaum musyrik, tidak mengurangi sedikitpun aktivitas tersebut. Hanya saja beliau melakukan pertemuan-pertemuan dengan para sahabatnya secara rahasia demi kemaslahatan mereka dan kemaslahatan dakwah Islam. Tempat tinggal Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi di atas bukit Safa, terpencil dari pantauan orang-orang lalim dan majelis-majelis mereka. Beliau menjadikan tempat itu sebagai pusat kegiatan dakwah dan tempat pertemuan dengan kaum muslim pada tahun kelima kenabian. Ya, akhirnya disebut dengan Darul Arqam. Ya. Ini adalah tempat pertemuan beliau dengan para sahabatnya. Kemudian yang berikutnya adalah sub tentang hijrah pertama ke Habasyah. Berbagai penindasan orang-orang Quraisy dimulai pada pertengahan atau akhir tahun keempat kenabian, khususnya terhadap orang-orang yang lemah. Hari demi hari, bulan demi bulan, tekanan mereka semakin keras dan memuncak pada pertengahan tahun kelima kenabian, sehingga Mekah terasa sempit bagi orang-orang yang lemah tersebut. Hal ini mengisyaratkan kepada mereka untuk memikirkan jalan keluar yang bisa menyelamatkan mereka dari penindasan yang keji ini. Dalam kondisi yang sempit dan sulit itu, turunlah surat Al-Kahfi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang musyrik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya mengandung 3 kisah yang berisikan petunjuk yang amat jelas dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mukmin. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi mengajarkan hijrah dari pusat kekufuran dan permusuhan karena dikhawatirkan mendatangkan fitnah terhadap agama dengan berserah diri kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yansur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa." Apabila kamu meninggalkan agama dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu.
niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Surat Al-Kahfi ayat 16. Kisah berikutnya tentang Nabi Khidir alaihissalam dan Musa alaihissalam memberikan pengajaran bahwa berbagai kondisi tidak selamanya akan berjalan menurut perkara lahiriah semata. Bahkan kadang-kadang bisa terjadi hal sebaliknya yang bertentangan 100% dengan pandangan lahiriah. Di sana terdapat isyarat yang halus bahwa sesungguhnya peperangan yang berlangsung melawan kaum muslim akan berbalik arah dengan sempurna. Orang-orang lalim yang musyrik itu jika mereka tetap tidak mau beriman akan memerangi orang-orang lemah yang terusir dari kalangan kaum muslim. Kisah ketiga mengenai Zulkarnain mengajarkan bahwa sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah yang akan diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kemenangan itu sesungguhnya adalah di jalan keimanan, bukan di jalan kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengutus di antara hamba-hambanya dari waktu ke waktu. Dialah yang akan menyelamatkan orang-orang lemah dari Ya'juj dan Ma'juj zaman tersebut. Sesungguhnya yang paling berhak yang untuk mewarisi bumi hanyalah hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian surah Az-Zumar turun memberikan petunjuk supaya berhijrah, sekaligus mempermaklumkan bahwa bumi Allah itu tidaklah sempit. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Hadhihi dunya hasanatun wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Rasulullah SAW sudah mengetahui bahwa Ashamah An-Najasyi, Raja Habasyah, adalah seorang penguasa yang adil. Tidak ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslim untuk berhijrah ke Habasyah demi menyelamatkan agamanya dari fitnah. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, berangkatlah sekelompok sahabat berhijrah ke Habasyah yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Ikut bersamanya adalah Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Beliau bersabda tentang keduanya, sungguh keduanya merupakan penduduk Baitullah pertama yang berhijrah di jalan Allah sesudah Ibrahim alaihissalam dan Lut alaihissalam. Mereka berjalan menyelinap di gelapnya malam hingga tidak menimbulkan kecurigaan orang-orang Quraisy terhadap mereka. Mereka keluar sampai pantai di pelabuhan Su'aibah. Di sana Allah menakdirkan bagi mereka sudah ada 2 kapal dagang yang datang dan hendak berlayar menuju Habasyah, Afrika ya, di kawasan Somalia atau Eritrea sekarang nih. Orang-orang Quraisy yang menyadari hal itu segera menyusul mengikuti jejak rombongan tersebut. Tetapi tatkala mereka tiba di tepi pantai, mereka telah berangkat dengan aman. Orang-orang muslim tersebut di Habasyah mendapatkan perlakuan yang sangat baik. Pada bulan Ramadan tahun yang sama, Rasulullah SAW keluar menuju Masjidil Haram. Di sana sudah berkumpul para pembesar Quraisy dari kalangan pemimpin dan pemuka mereka. Beliau berdiri di tengah-tengah mereka lalu seketika membacakan surat An-Najm. Orang-orang kafir tidak pernah mendengarkan wahyu Allah seperti itu sebelumnya. Karena cara-cara yang mereka lancarkan secara kontinu adalah melakukan apa yang saling mereka nasihatkan satu sama lain. Sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Surat Fussilat ayat 26. Tatkala secara tiba-tiba beliau membacakan surat tersebut kepada mereka, kalam ilahi yang indah dan menawan yang tak terlukiskan dengan kata-kata keindahannya sempat mengetuk telinga mereka. Maka seakan mereka mengesampingkan apa yang selama ini mereka lakukan dan setiap orang terfokus kepadanya, sehingga tidak ada yang terlintas dalam hatinya selain kalam itu.
sampai beliau membaca bagian akhir surah ini berupa ketukan-ketukan yang seakan membawa hati terbang melayang. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca, fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah, sembahlah Dia. Surat An-Najm ayat 62. Kemudian beliau pun sujud, tak seorang pun dari mereka yang kuasa menahan diri kecuali tersungkur sujud. Hakikatnya keindahan kebenaran telah menghancur leburkan kedurhakaan yang ada di dalam jiwa orang-orang yang sombong dan suka menghina. Mereka tidak mampu menahan diri kecuali tersungkur sujud di hadapan Allah. Apa yang selama ini mereka pegang telah jatuh karena mereka merasakan keagungan kalam Allah yang benar-benar telah mengalahkan kendali mereka. Mereka menjadi bingung karena telah melakukan apa yang selama ini mereka curahkan segenap kemampuan untuk menghapuskan dan melenyapkannya. Kejadian tersebut mendapatkan kecaman dan cercaan dari segala penjuru oleh teman-teman mereka yang tidak hadir. Pada saat itulah mereka mendustakan Rasulullah SAW. Mereka mengarang cerita bohong terhadap beliau, bahwa beliau mengungkapkan kata-kata sanjungan kepada berhala-berhala mereka, yaitu beliau mengatakan, itulah Al-Ghoronik yang mulia, yang syafaatnya selalu diharap-harapkan. Mereka membuat kebohongan yang nyata ini untuk menjadi alasan bagi sujud mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, tentunya tidak begitu mengherankan sekali sebab mereka sudah biasa membuat kedustaan dan mengarang cerita bohong. Berita ini sampai ke orang-orang yang berhijrah ke Habasyah, tetapi dalam versi yang sama sekali bertentangan dengan yang sebenarnya, yaitu yang sampai kepada mereka bahwa orang-orang Quraisy telah masuk Islam. Maka mereka pun pulang ke Mekah pada bulan Syawal tahun yang sama. Tetapi tatkala mereka berada di tempat yang tidak berapa jauh dari Mekah, di suatu siang, mereka baru mengetahui kejadian sebenarnya. Sebagian dari mereka kembali ke Habasyah. Tidak seorang pun yang memasuki Mekah kecuali dengan cara diam-diam atau di bawah jaminan perlindungan seseorang tokoh Quraisy. Setelah itu siksaan dan penindasan orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin semakin bertambah, terutama melalui keluarga besar mereka sendiri. Orang-orang Quraisy masih sulit menerima kabar yang sampai kepada mereka mengenai perlakuan baik yang diberikan oleh Najasyi. Rasulullah SAW melihat tidak ada jalan lain kecuali menyarankan untuk kedua kalinya supaya para sahabatnya berhijrah ke negeri Habasyah. Perjalanan hijrah yang kedua ini lebih sulit dari yang sebelumnya karena pihak Quraisy dalam keadaan waspada dan bertekad menggagalkannya. Akan tetapi Allah memudahkan perjalanan kaum muslim sehingga mereka bergerak lebih cepat dan berangkat menuju Habasyah sebelum orang-orang Quraisy menyadarinya. Dalam hijrah kali ini ada 83 orang laki-laki, jika Ammar bin Yasir terhitung di dalamnya. Sebab hal ini masih diragukan kebenarannya, dan 18 atau 19 orang perempuan. Demikian teman-teman, sementara sampai di situ untuk hari ini. Besok kita lanjutkan dengan sub tipu mulihat Quraisy menghadapi orang-orang muslim yang berhijrah ke Habasyah. Ya, ini masih dalam fase tentang penindasan dan penyiksaan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah, pengikut-pengikutnya, ya, apalagi terhadap mereka yang lemah ya secara sosial politik, yaitu tertindas oleh kaum kafir Quraisy. Dan ini adalah bagian dari dinamika dari perjuangan beliau ya, yang pada akhirnya akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dengan mendengarkan kisah tentang perjalanan baginda Rasulullah ini. Mudah-mudahan kita semakin mencintai beliau. Terima kasih. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan ada kekurangan kesalahan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.